Iya Umi, silakan Umi. Baik, sebelum saya open bertanya jawab, ini ya, mau saya review dikit yang modul 2. Udah pada ini kan? Udah paham gimana menentukan target marketnya? Atau masih bingung? Yang jelas, kalau saya pribadi ngajarin ke semua tim itu, bentar, ini kok selingannya ini benar. Oke. Jadi yang saya ajarin ke tim semua itu kalau bisa pilih produk yang pertama kita suka gitu ya. Kita memang suka produknya, terus yang kedua repeat ordernya tinggi ini maksud saya orang setelah beli itu akan tertarik untuk beli lagi gitu. Dan ini alasan kenapa awal saya pilih baju anak. Karena baju anak ini mama suka gitu ya. Kemarin udah beli ini kok lucu buat anaknya. Kalau buat anaknya pasti insya Allah nggak akan sayang selama ada duitnya juga gitu ya. Kalau dulu saya ketika kondisi kesulitan keuangan, yang saya pikirkan adalah kapan ya bisa beliin minimal baju gitu buat anak, pastilah kepikiran itu. Selain yang penting kondisi makanan sehari-hari udah aman gitu. Nah, kenapa saya sarankan untuk yang repeat ordernya tinggi? Jadi jiwa reseller newbie gitu ya, tim kita yang baru, nggak usah orang baru, nggak usah tim kita aja. Ketika mudah sekali menjual sesuatu dan dapat uang cash, itu semangatnya beda sama yang susah laku. Paham ya sampai di sini? Karena dulu saya pernah nyoba kayak jualan produk mahal gitu ya, waktu MLM, jualan produk mahal, satu aja sekitar waktu itu hampir 300.000 ya, satu botolnya 250.000. Dan itu untuk closing pertama kali itu harus saya nyebar brosur di perempatan jalan itu 500 sampai 1.000 lembar sehari. Gitu. Jadi perjuangannya untuk dapat satu konsumen itu luar biasa sekali. Kayak gitu. Karena memang produknya tidak semua orang butuhkan gitu. Maksudnya orang tertentu aja yang akan klik beli dengan produk dengan nilai mahal itu. Bukan berarti nggak ada marketnya, gitu ada. Cuma memang untuk orang baru itu kalau nggak kuat iman, nggak yakin gitu ya, keyakinannya kurang, dia akan menyerah gitu. Sebulan memang udah nggak cocok gitu. Nah itu bedanya ketika saya saya buka reseller baju anak, karena kemungkinan untuk orang beli satu aja dengan harga di bawah 100.000 itu sangat mudah gitu. Makanya ketika kita punya tim, 1 bulan dia benar-benar konsisten iklan sehari sekali aja, terus dia nggak closing, itu pasti ada yang salah. Ada yang salah sama faktor yang harus dia lakukan. Makanya kenapa di materi 1 saya minta semua ngerasain gimana ramein Facebook, terus gimana bangun marketnya. Karena ini faktor penentu gitu. Buat orang baru sangat faktor penentu hal ini. Karena banyak sekali bilang, Mbak, produknya emang bagus sih, nggak terlalu mahal, cuma nggak laku-laku. Ya itu tadi, mau laku gimana? Kondisi Facebooknya aja sepi gitu kan. Terus dia juga nggak pernah bangun marketnya gitu. Mau rame dari mana? Nah, ini loh yang bikin orang itu nggak mau usaha dulu. Ibaratnya itu nggak mau menyerah dulu sebelum berperang gitu. Ya itu tadi, faktor-faktor ini nggak diperhatikan sama leadernya gitu. Karena saya perhatikan beberapa distributor yang lain,
yang fokusnya hanya kalau kamu bisa beli sekian piece, kamu bisa jadi reseller gitu kan. Sama halnya dengan produsen tuh rata-rata gitu. Kamu nih mau jadi member harus sekian ratus ribu dapat produk gitu kan, kayak gitu. Jarang banget yang diajarin gini loh, kamu harus ini dulu loh biar nanti iklanmu nyantol gitu, ya nggak? Rasain nggak kayak gitu? Iya kan? Jadi nggak diajarin caranya dulu bangun marketnya, tapi suruh jualan aja gitu. Ya bingung lah kalau untuk orang yang sama benar-benar awam untuk jualan online. Kalau offline oke lah, kita kayak sales ya, kayak saya dulu door to door gitu ya, pasti kemungkinan ada orang kasihan terus beli itu pasti gitu. Cuma kalau online itu kan berbeda. Bayangin orang tidak ada kasarannya gini loh, orang nggak ada jaminan gitu, nggak ada jaminan untuk bahwa dia nggak ditipu, paham nggak? Kalau di marketplace bisa balik duitnya kan, ada pihak kasarnya pihak kedua yang nampung uangnya dulu. Ketika nggak dikirim kita bisa komplain. Tapi kalau di Facebook, IG nggak bisa kan? Itu loh. Jadi membuat orang percaya, putus-putus ya. Tapi di sini lancar. Enggak kok, Mi, lancar. Di saya juga lancar. Lancar. Mungkin ini Mbak Oppo, ini nggak ada namanya. Ini di inetnya di sana kurang ini. Jadi ketika kita nggak diajarin dulu bangun marketnya, bangun personal branding dulu, gimana orang mau percaya, mau transfer sama kita, paham nggak di sini? Oke lah, untuk barang di bawah 100.000 kasarannya dia nyoba-nyoba deh, coba deh beli gitu. Kalau memang hilang dia nggak nyesel gitu. Tapi untuk barang yang sangat mahal itu benar-benar harus kita punya value gitu. Harus punya value. Ini udah saya gedein di sini padahal. Jadi kita harus punya value, terus bisa bangun kepercayaan ke calon konsumen gitu loh. Itu alasan kenapa sejak awal materi BOM itu saya minta teman-teman ramein medsosnya, bangun personal branding kayak gitu. Fungsinya kayak gitu itu. Karena saya berharap nanti teman-teman ngajarin timnya juga seperti itu. Kayak gitu, Mbak. Ya. Jadi terus materi kedua itu tadi masuk ke udah mulai tentukan market. Saran saya untuk pemula banget, kalau punya tim pemula banget, sarankan produk yang memang cepat terjual. Cepat terjual meskipun premium, kalau cepat terjual itu minimal dia closing satu baju aja, itu udah bikin mood booster dia, kasarannya semangat gitu ya, untuk di awal. Jadi kebanyakan yang pada diem, pada tiba-tiba lari, left, nggak mau melanjutkan, itu karena memang mereka tidak segera merasakan uangnya. Paham ya? Jadi kita nggak bisa memungkiri semua orang yang gabung sama kita itu kan butuh gitu ya, butuh memang benar-benar hasil gitu. Jadi kalau udah sebulan dia tidak mendapatkan hasil dan kita tidak segera ngasih evaluasi ke mereka, ya mereka akan berguguran satu persatu. Jadi ketika kalau teman-teman tanya, ketika dulu saya menentukan target market saya adalah di baju anak, meskipun premium lebih mahal dari baju lainnya, tapi itu tadi tim saya sudah saya ajarin gimana bangun market di Facebook, gimana mereka dapat kepercayaan orang-orang teman-temannya di Facebook kayak gitu. Jadi secara nggak langsung itu Masya Allah satu persatu naik agen itu dengan penjualan, bukan karena deposit. Paham ya sampai di sini ya? Karena kalau sama deposit itu belum tentu mereka bisa jualan. Kayak gitu. Karena kebanyakan banyak sekali orang deposit, udah stok produk, tiba-tiba nggak mau jualan. Ya wes lah, pokoknya dapat diskon sekian. Banyak kasus kayak gini. Makanya kenapa saya sejak awal bangun tim, saya nggak mau dengan sistem deposit, tapi dengan sistem penjualan. Kalau kamu akumulasinya bagus, kamu akan naik agen. Ini jauh lebih kuat. Karena dia benar-benar ngerasain, oh iya ya, jadi agen itu rasanya kayak gini. Terus, oh duitnya ini segini gitu loh. Paham ya? Jadi, ketika dia udah ngerasain perjuangannya kayak gimana naik agen, terus bagaimana dia bisa rasakan duitnya beneran gitu ya, itu akan jadi greget dan itu panjang.
kayak gitu ya. Oke, itu aja sih yang mau saya bahas di modul 2. Jadi nanti bisa dilihat lagi di video saya sebelumnya yang udah saya share ya tentang modul 2. Saya nggak akan jelasin detail tentang semua materi ada dalam modul 2. Cuma itu tadi, setelah menentukan target produknya, pastikan segera bisa merasakan uang cash-nya gitu. Karena kalau udah ngerasain uang cash-nya itu seneng tim. Kayak gitu ya. Jadi pastikan banget produk yang teman-teman pilih itu memang produk yang satu memang udah best seller ya. Nggak apa-apa, kita milih yang memang udah terkenal duluan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau semuanya aku sekarang jual produk yang memang belum dikenal Umi, brandku sendiri ya nggak apa-apa, ya boleh juga. Tak asalkan itu tadi harus lebih kuat lagi awareness-nya, knowledge-nya gitu ya. Maksudnya lebih kenceng lagi bangun marketnya kayak gitu. Jadi kalau semuanya karena memang produk yang cepat menghasilkan uang cash itu biasanya produk yang repeat ordernya udah produk yang udah jelas repeat ordernya banyak. Terus yang kesekian adalah produk yang brandnya memang udah dikenal gitu loh. Biasanya seperti itu. Yang asalnya cepet, yang penting kalau sekarang bagi saya ya, apalagi masa pandemi gini, orang itu udah nggak peduli asalnya mau jual apa, yang penting cepet dapat uang cash gitu loh. Paham ya? Karena cash itu kekuatan. Kalau nggak segera dapat uang cash, ini loh kenapa yang saya bilang saya nggak prefer ngajarin tim baru untuk jualan yang langsung produk harga jutaan, tapi kalau bisa sih bagus hasilnya. Cuma untuk yang baru, pastikan mereka minimal udah ngerasain duitnya dulu. Nanti kalau udah ngerasain duitnya, udah cash, ngerasain cashnya, nanti secara nggak langsung mereka akan ngelirik, iya ya ternyata aku bisa, ini dia nyoba lagi produk lain yang memang harganya lebih tinggi, nggak masalah. Yang penting mereka sudah mengalami ngerasain uang cash. Karena percaya atau enggak, saya ngerasain sendiri, ketika tidak merasakan uang cash sama sekali, itu lama-lama akan tambah futur. Jadi mereka akan hilang dengan sendirinya, nggak akan bertahan lama. Ini pengalaman saya, gitu. Oke, langsung open mic aja ya, nggak usah chat. Takutnya nanti kalau kayak kemarin, terus hilang internet di rumah saya, di sini lumayan kadang tiba-tiba lep hilang, terus chatnya nggak baca. Jadi mending udah raise hand, ada yang raise hand, Mbak? Belum, Mi. Mungkin boleh raise hand, teman-teman. Mbak Nurlaili mau nanya. Monggo. Yang lain boleh raise hand ya. Nanti disebutin namanya. Mbak Nurlaili dulu boleh. Mangga. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Nurlaili Umi dari Malang. Oh, Mbak Nurlaili. Mangga, Mbak. Iya, Umi. Ini pertanyaan yang gini, Umi. Saya kan udah punya stok banyak ya, Ya. Dan sudah punya punya agen reseller. Oke. Nah, setelah belajar tentang covered selling dan ikut kelasnya Umi ini, kayak jadi bingung gitu loh, Ya. Gimana ya cara ngarahin agen reseller biar lebih semangat lagi. Terus dengan stok yang ada ini, saya jadi bingung. Setelah belajar tentang bisnis nol modal ini loh, dan sekarang masa pandemi gini kan omsetnya jadi turun gitu loh. Saya mau belajar bisnis nol modal ini kok jadi kaku gitu loh, nggak kebiasaan. Karena biasanya saya jualan dengan sistem stop. Oke. Gimana tuh caranya? Ini yang Mbak tanya caranya gimana biar bisa jalan keduanya atau mau pilih salah satunya, mau nggak online aja? Ya, kebetulan stok saya ini juga online juga gitu. Oh, gitu. Jadi bingung semuanya nggak. Stoknya online berarti stoknya di mana? Di rumah, ada di toko. Oh, di rumah. Oke. Tim ada berapa orang sekarang? Kalau agen reseller yang di grup 1 itu ada 90-an. Tapi itu nggak semuanya aktif, Oke. Terus yang ada di grup 1-nya itu 50, itu cuma berapa orang gitu. Stok cepat keluarnya? Cuma
beberapa merek aja. Kebetulan yang saya pegang ini ada beberapa merek dari tas etnik gitu loh, Oh, tas, bukan baju ya? Bukan. Oke. Apa alasannya Mbak waktu itu pengen nyetok? Dulu 10 tahun silam, setelah kuliah gitu loh, kepingin usaha. Mm-mm. Ya, nabung-nabung, ada kesempatan jadi distributor. Oke. Awalnya sedikit, lama-lama kok jadi banyak. Dan Hmm. sekarang nggak ada admin, saya sendiri yang ngejalanin, rempong juga. Oke. Pemasukan bagus tapi Kalau setelah nggak ada admin, merosot, merosot tajam gitu maksudnya. Iya, tajam banget. Ini berarti sudah 10 tahun dijalanin. Iya, Oke. Ya, paham sih. Sangat wajar kalau semua Mbak Nurlaili akan kagok gitu ya. Tapi sebenarnya masalah sih. Bagi orang yang udah biasa nyetok gitu ya, dia akan paham kan mana aja yang Mbak Nur itu udah paham kan mana yang biasa rame terjual sama mana yang nggak terlalu laku gitu, paham kan? Udah paham kan soal itu? Iya paham. Tapi untuk di sistem tas ini nggak semuanya cepat laku, tapi mau nggak mau harus nyetok juga gitu. Memenuhi kebutuhan pasar. Kadang ada yang cepet, kadang bulan besoknya nggak cepet gitu, Jadi ada beberapa stok yang udah discontinue, jadi pusing mau muter barangnya gimana. Oh, dikreditin nggak? Dikreditin ya? Enggak, Nggak, masih aman kalau nggak dikreditin mah. Tapi yang perlu saya tanyain sebelum saya kasih saran, Mbak nyaman dengan kondisi seperti ini? Kira-kira udah gak nyaman. Apalagi produsennya apa ya, nggak ngayomi gitu loh. Kalau saling di antara distributor itu banyak yang ngancurin harga, sedangkan saya nggak ngancurin gitu loh. Apalagi di marketplace ada anak emasnya gitu loh dari pihak produsen. Mau nggak mau kita yang ngikutin. Kalau kita nggak mau ngikutin, nama kita di blacklist, nggak dapat barang gitu, Duh, kok aneh? Maksudnya nggak ngikutin gimana maksudnya? Di salah satu produsen itu ada gini, kalau kamu bisa jualin sesuai target, katakanlah 110.000 gitu, 10.000 piece tiap bulan, kamu berhak menentukan pasarmu, mau dijual murah apa enggak terserah gitu, Sedangkan kalau skala saya kan biasa-biasa aja, standar tapi belum into gitu. Kalau saya protes gitu, ya udah Bu, nggak usah, kalau nggak mau ya udah nggak usah pegang merek kita gitu. Oh ya, rodok sakar PDW ya. Betul sakarepe dhewe. Itu udah berapa lama kayak gitu? Udah lama sebenarnya. Luar biasa dirimu. Kalau aku mah nggak usah nunggu sebulan, udah aku cut tuh model kayak gitu. Iya, saya tuh tipe orang susah untuk memulai lagi gitu loh, susah untuk move on. Apalagi untuk Bukan usaha susah, gini. bisa jadi memang belum paham aja ya, harus ngapain dulu gitu kali. Iya betul. Padahal produsen tas itu banyak banget di Indonesia mah. Iya, Nggak harus ini, karena kalau saya tipenya gini loh Mbak, bisnis itu kita harus senang. Pertama itu, kita harus happy, kita nggak boleh stres, gitu. Yang kedua, ketika kita ngejalanin bisnis itu nggak stres, kita nyaman, ya pasti kita akan ketemu sama produsen yang memang bikin nyaman kita kerja, gitu. Maksudnya kita usaha. Tapi, kalau semuanya, udah nggak bikin nyaman, biasanya saya memang cut gitu. Tapi yang paham sih, karena Mbak mungkin udah lama juga kan, ini udah nyaman. Tapi kalau saran saya, stok sekarang ada berapa gitu. Mbak ada ini nggak, ada update stok nggak setiap hari? ada di grup tiap hari di-update gitu, Ada ya, berarti Mbak udah paham berapa uang yang udah jadi stok, berapa uang cash, paham ya? Paham. Oke, udah paham. Dengan kondisi seperti ini, Mbak nyaman nggak dengan keuangan seperti itu bisnisnya? Halo? Ke mute Mbak Naili, Mbak Nur. Ke mute Mbak Nur Laili.
Jadi gini ya teman-teman, kalau kasusnya Mbak Nurlaidi ini sebenarnya udah hampir sama kayak beberapa leader saya yang biasa nyetok. Jadi leader saya di Malang itu ada dua, ada Mbak Dewi Ulung sama Mbak Fadila. Ini sama-sama orang yang sebelum ketemu saya udah biasa nyetok, jualannya itu luar biasa. Jadi jualan di marketplace, di IG, di mana aja pokoknya sibuk lah setiap hari. Laris manis lah pokoknya. Mereka ini laris manis lah pokoknya. Dan mereka itu merasa kalau yang Mbak Fadila dulu saya tanya, kalau nggak nyetok itu nggak enak gitu. Nggak bisa gitu. Tapi dia akhirnya menyadari satu hal, tapi uangku kemana semua ya Umi gitu. Nggak ngerasain duitnya itu, ngerti nggak? Jadi ibarat stok ada, tapi dia nggak bisa ngerasain duitnya. Karena akhirnya muter aja di situ, duitnya itu kelihatan jadi stok aja gitu. Akhirnya saya tidak menyuruh dia untuk stop nggak stok, tapi saya minta dia jadikan stok yang sudah ada stok itu jadi uang cash semua. Gitu. Jadikan itu uang cash semua. Ketika udah ngerasain jadi uang cash semua, gitu ya, terus cari yang memang benar-benar bisa dijual tanpa harus stok banyak, tanpa harus ada target, gitu. Kayak gitu. Jadi saya dulu ngiringnya ke tim saya Mbak Fadila, kalau memang mau nurut saran saya ya, satu hal, kalau memang mau nyaman, karena saya yakin stok itu nggak setiap bulan langsung habis semua. Ya kan? Iya, betul. Nah, sedangkan kalau guru keuangan saya, ngajarin saya, produk itu harusnya 1 bulan tuh udah habis. Lewat 1 bulan, itu nilainya udah turun. Paham nggak? Ya, paham. Jadi sebenarnya produk yang kita stok, itu harusnya 1 bulan udah harus jadi uang cash. Ketika tidak jadi uang cash, bulan ke depan nilainya udah turun. Saya masih berprinsip soal ini. Ini alasan saya kenapa saya nggak, meskipun sekarang penjualan saya ratusan juta, saya nggak prefer untuk stok produk apapun. Karena memang kalau dipikir ya secara effort, saya harus packing sendiri, harus update stok sendiri, bayangin loh ya. Apalagi kalau harus semua sendiri dan nggak ada admin. Kalau memang kasarannya gini, saya ada juga kan beberapa yang ikut kemarin Mbak Siti Salama, kalau nggak salah dia punya karyawan 6 apa berapa gitu. Terus dia juga stok. Selama stok itu penjualan barangnya 80% lebih cepat dan jadi duit, nggak apa-apa stok. Silakan aja. Tapi kalau ternyata stok itu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun itu nggak keluar-keluar, itu harus dipikirkan ulang. Kalau saya gitu. Karena bagi saya cash is the king. Uang cash itu adalah raja. Uang cash itu sumber kekuatan bagi saya, bukan stok. Percuma kelihatan stok menggunung, tapi penjualan zong. Kalau prinsip saya gitu, Mbak Nur. Jadi bisa dipikirkan lagi, sekarang fokus aja stok yang ada, sekarang ada uang berapa puluh juta. Jadikan itu uang cash semua. Setelah jadi uang cash lagi, Mbak bisa cari produsen. McQueen, tahu McQueen nggak? Ada kan salah satu leader saya jualan tas McQueen itu juga nggak stok kok dia. Bisa dropship. Terus ada merek apalagi sebenarnya saya kemarin mau jual ada merek ternama, cuma saya mau jual yang no label. Jadi tetap produksinya dia. Jadi saya sebut merek deh, rumah warna ya. Cuma kayaknya kemarin nggak jadi karena memang kayaknya akan ada banyak gesekan sama distributor offline-nya. Jadi kalaupun saya mau jual, saya yang no label. Jadi nggak pakai labelnya dia. Karena memang ya itu tadi, dia menjaga banget kestabilitas antar DB-nya. Itu bagus sih menurut saya. Kayak gitu, produsen kayak gitu. Kita nggak apa-apa, nyari aja yang no label. Tapi kualitas bagus. Apalagi kalau Mbak Nurlaili udah 10 tahun, udah paham tas. Cara meyakinkan konsumen tentang produk, pasti udah paham soal itu. Gitu. Jadi kalau menurut saya Mbak Nurlaili akan mudah mendapatkan produsen yang memang Mbak butuhkan.
Yang nggak nyaman, nggak apa-apa, di-cut aja. Gitu, Mbak. Yang penting sekarang produknya, stok, resellernya, ini semua dropship ya? Resellernya? Ada yang ngambil ke toko, ada yang kirim langsung ke orangnya. Oke, toko ini tokonya nyewa apa punya Mbak sendiri? Di rumah sendiri, Oh, di rumah, nggak masalah. Nah, kalau udah kayak gitu nggak apa-apa. Tapi rajin-rajin aja, saran saya, rajin-rajin aja iklan awareness sama knowledge semua produk yang ada. Jadi, gaspol iklan yang ada produk. Apalagi sekarang kan ada banyak platform gratis ya, selain IG, FB, sekarang ada TikTok kan. Iya. TikTok itu kalau mau Mbak belajar, itu bisa lebih enak bikin konten 1 hari 1 model tas. Gitu, Mbak. Itu lebih enak lagi. Nah, konten yang dirimu bikin dalam bentuk video pendek, ini di-share ke 90 resellermu tadi, dibuat jadi bahan iklan. Itu saya rasa sih lebih mempercepat untuk keluarnya barang. Tapi kalau memang mau stok, pastikan yang Mbak stok ini yang memang cepat banget keluar. Tapi kalau semuanya udah harganya mahal, terus nggak terlalu cepat, baiknya nggak usah stok. Kayak gitu, Mbak. Itu sih saran saya untuk saat ini. Jadi, tanyakan lagi ke 90 reseller Mbak Nuraili, alasan mereka biasanya nggak mau gerak apa? Udah ditanyain belum? Nggak mau apa, Kenapa 90 orang ini nggak semua gerak? Itu loh, udah ditanyain belum? Alasannya mereka apa? Iya, pernah. Katanya sih sepi gitu. Iya, sepinya kenapa mereka? Nggak ditanyain? Ya cuma sepi gitu aja. Ya, bisa jadi sepinya karena mereka nggak ada greget untuk iklan. Gitu, Mbak. Karena nggak ada promosi, makanya dia nggak ada greget untuk iklan, kayak gitu. Nah, ini kalau yang stok, saya harap semua ya, nggak cuma Mbak Nuraili, siapa aja yang saat ini masih stok itu nggak masalah selama dalam waktu 1 bulan itu cash flow-nya lancar. Jadi Mbak Nuraili itu ibarat 100% nih stoknya. Minimal 80% ini bisa jadi duit cash dan bisa dirimu pegang duitnya, bisa dirasakan, nggak apa-apa stok. Tapi kalau malah makin habis nggak kelihatan uangnya, ya jangan terus-terusan gitu. Makanya 10 tahun kalau Mbak ngerasain ada perkembangan signifikan nggak? Nggak ada. Nah, harusnya kan dievaluasi ya. Iya. Ini waktunya evaluasi kan Mbak Nur? Iya. Gitu. Jadi itu tadi, coba deh rasain ketika tim Mbak ngerasain uang cash, karena gini loh, saya bilang, kenapa kalau stok itu kan modelnya nggak bisa random ya, nggak bisa semua yang dipengen konsumen selalu ada kan? Iya. Apalagi setiap bulan ganti baru. Enggak, ini kalau tas etnik ini 1 tahun sekali ganti. Oh, 1 tahun sekali baru ganti. Iya. Oke, berarti kalau saran Mbak Nur tetap boleh mangga stok, tapi itu pastikan 80% kalau bisa itu udah keluar. Yang kedua, Mbak cari lagi brand lain gitu, yang bisa dropship tanpa stok. Nanti rasain deh itu. Jadi dirimu jalan dua-duanya. Yang offline ini biarin jalan, kan memang udah ada pasarnya. Ini di mana? Jadi ini udah ada pasarnya kan. Yang offline biarin jalan. Tapi meskipun udah ada pasarnya, Mbak Nuraili kurangin jatah stoknya, jangan terlalu banyak dulu. Tapi habisin dulu yang ada. Itu ya. Terus yang online, Mbak cari brand baru yang kasarnya nggak usah stok. Jadi bisa terus tiap bulan itu update-nya tas baru, tapi bisa terjual tanpa stok. Nanti ngerasain nih, uang online sama offline nanti kelihatan. Uang online tuh biasanya yang dirasakan beberapa leader saya, itu langsung kelihatan nyata. Kalaupun 10 juta, ada duitnya 10 juta. Karena nggak harus stok. Jadi untung 10 juta itu, oh iya ya duitnya ada gitu. Karena nggak harus nyetok. Jadi nggak apa-apa, sekarang yang offline tetap aja jalan, yang online ditambah lagi produk dengan cara online. Jadi biar ada gregetnya gitu Mbak.
oh ternyata aku sebenarnya pasar tasku itu udah bagus gitu. Cuma memang produknya aja yang harus bikin. Kemarin udah survei nggak ke timnya kalau mau